kenapa sih news item itu ditulis? Hai, welcome back to my channel with me, Mem Rosemary Manalo. I come back again with new material. It's about news item. Let's start. Oke, baiklah. Pokok pembahasan tentang news item di video ini mencakup pertama, apa arti dari news item itu sendiri. Nah, yang kedua, pembagian dari text organization atau generic structure-nya. Yang ketiga itu ciri-ciri kebahasaan dari news item. Nah, yang keempat, contoh dari sebuah news item. Yang terakhir adalah latihan atau tugas yang akan kamu kerjakan. Nah, kenapa sih news item itu ditulis? Nah, inilah inti dari pokok pembahasan kita. Kita lihat di slide berikutnya. So, what is news item? Jadi, news item itu artinya teks yang berfungsi untuk menginformasikan pembaca, pendengar, maupun pemirsa tentang kejadian hari ini juga atau hari itu juga yang dianggap penting dan layak untuk diberitakan. Atau dengan kata lain, news item itu adalah teks berita yang biasa kita baca di surat kabar ataupun koran harian. Nah, kita lanjut di bagian text organization atau generic structure dari news item. News item itu ada 3 text organizations. Yang pertama itu newsworthy events, yang kedua background events, dan sources. Ya, mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Jadi, newsworthy events ini adalah bagian yang menceritakan tentang kejadian dalam bentuk summary atau ringkasan. Nah, bagian ini juga berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang hal-hal yang unik atau penting dari kejadian tersebut, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kejadian tersebut, termasuk di dalamnya adalah lokasi dan tanggal kejadian. Paragraf ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 5W1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan 1H, yaitu how, bagaimana. Nah, newsworthy ini selalu berada di awal paragraf. Selanjutnya adalah background events. Ini berfungsi untuk menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan dalam situasi apa. Nah, kemudian bagian ini juga berfungsi untuk menyampaikan kepada pembaca tentang urutan-urutan kronologis kejadiannya. Dan terkadang menjelaskan juga mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi bagian ini merupakan pengembangan dari rangkuman yang ada pada paragraf sebelumnya. Pokok pembahasan yang terakhir dari text organization yaitu sources. Sources adalah komentar yang disampaikan oleh orang yang terlibat atau saksi atau orang yang berkepentingan pada kejadian tersebut. Bagian ini biasanya ditandai tanda kutip yang menunjukkan bahwa kalimat itu merupakan kutipan langsung dari sumber berita. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ciri kebahasaan dari news item. Adapun ciri kebahasaan news item itu yang pertama itu menggunakan past tense karena kejadian sudah lampau ya. Yang kedua itu menggunakan direct and indirect speeches atau kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, yang terakhir itu menggunakan passive voice atau kalimat pasif. Oke, sekarang kita masuk ke contoh salah satu text news item. Jadi ambil dari salah satu soal UN yang judulnya Kendari Sartim finds 3 more victims. Jadi di sini kita belajar menentukan text organizations atau generic structure-nya. Baik, yang pertama kita bahas tentang newsworthy events. Nah, seperti yang Mem jelaskan sebelumnya, bahwa newsworthy events selalu terdapat di paragraf pertama. Nah, dalam paragraf ini menjelaskan tentang 5W1H tadi, yaitu kapan kejadiannya atau when it happened, yaitu on Thursday. Nah, apa kejadiannya? Yaitu a ship that sank. Nah, yang selanjutnya, di mana kejadiannya? Jawabannya in the Banda Sea. Dan siapa yang terlibat di dalamnya?
yaitu a search and rescue team, serta korban-korban yang ditemukan. Selanjutnya, background events. Nah, background events-nya di sini terdapat di paragraf kedua dan ketiga. Paragraf keduanya, the MMI cargo, dan paragraf ketiganya, the 3 victims were found on Thursday. Nah, paragraf-paragraf ini merupakan pengembangan dari apa yang sudah disampaikan pada paragraf pertama. Adapun kalimatnya itu sudah jelas di sini ya, the MMI cargo sampai bad weather. Paragraf terakhir seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa teks organization dari George adalah kalimat yang diawali dan diakhiri tanda kutip. Nah, di sini merupakan kutipan langsung oleh sumber beritanya. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, yang jadi sumber beritanya adalah the head of Kendari SAR team, yang artinya kepala badan SAR Kendari, yaitu Bapak Rocky Asikin. Berikutnya kita lihat penggunaan ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam contoh teks ini. Yang pertama itu ada kalimat yang berbentuk passive voice yang kita temukan di kata were found di paragraf pertama dan ketiga, artinya ditemukan. Nah, di paragraf ketiga pada kata were earlier saved yang artinya yang terlebih dahulu diselamatkan. Nah, ini ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks ini. Yang pertama, menggunakan passive voice. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah penggunaan past tense. Nah, yang digunakan dalam kalimat ini adalah bentuk past continuous, yaitu pada kata had been missing. Nah, yang kedua past tense, yaitu pada kata the ship sank. The ship sank. Sank itu bentuk kedua. Missing yang menggunakan past continuous, verb ing ya. Nah, yang ketiga menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung. Nah, di teks ini yang kita temukan adalah kalimat langsung pada kalimat yang terdapat di paragraf terakhir, yaitu diawali dan diakhiri tanda kutip. Jadi jelas ya, di teks ini terdapat passive voice-nya, past tense-nya, direct and indirect speeches-nya sebagai ciri kebahasaan dari sebuah teks news item. Nah, yang terakhir, tugas kamu menemukan sebuah contoh teks news item, lalu identifikasi dia dari teks organisasinya seperti contoh yang Mem berikan tadi. Mudah-mudahan segala sesuatu yang Mem jelaskan dapat kamu terapkan dan tugasnya dapat kamu kerjakan dengan baik. Okay, that's all for today. Thank you for your attention and thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my channel. And see you in my next video. Goodbye.